Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bahasan kita kali ini tentang sifat yang wajib di Allah nomor ke-8, yaitu sifat iradat. Artinya Allah itu berkehendak. Lawan kata daripada berkehendak adalah al-karohah, terpaksa. Mustahil Allah itu mempunyai sifat terpaksa, karena memang Allah tidak bisa dipaksa. Kenapa Allah tidak bisa dipaksa? Karena Allah sifatnya kuasa. Dalam kitab Tijan Ad-Daruri, wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-iradah, wajib bagi kita berkeyakinan bahwa Allah itu mempunyai sifat iradat, berkehendak. Kehendaknya Allah itu adalah tidak ada permulaan, dan kehendak Allah itu tidak ada penghabisan. Kehendak Allah itu berdiri sendiri, tidak bisa dipaksa dan tidak terpaksa. Dengan adanya sifat iradat, yuhossisu bihal mungkin bil wujudi au bil adab au bil ilmi au bil jahli au bil gina au bil fakri. Dengan adanya sifat iradat Allah Subhanahu wa taala, tentu iradat Allah ini berhubungan dengan makhluknya. Segala kehendak Allah maha berkehendak, berarti ada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Siapa yang dikehendaki oleh Allah? Yaitu ta'aluknya adalah mungkin. Mungkin itu adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi ketika makhluk di dunia ini ada dan tidak adanya, itu hanyalah dengan kehendak Allah. Lalu au bil ilmi au bil jahli, makhluk ciptaan Allah itu termasuk manusia di dalamnya, ada yang pandai dan ada pula yang bodoh. Juga dengan kehendak Allah, manusia ciptaan Allah itu au bil gina au bil fakri, ada yang kaya dan ada yang fakir, dan seterusnya. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, dalil daripada sifat iradatnya Allah ini dalil akliyahnya, annahu law kana karihan lakana ajizan wa kaunuhu ajizan muhal. Sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala sifatnya terpaksa, maka jadilah Allah itu lemah. Seandainya Allah itu terpaksa, yang namanya terpaksa pasti bisa dipaksa. Sedangkan tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala bisa dipaksa dan bisa terpaksa. Mustahil. Dalam surat Al-Buruj ayat ke-16 yang menyatakan dalil nakli dari Al-Quran bahwa Allah mempunyai sifat iradat, fa'alul lima yurid. Allah yang maha menciptakan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kalimat lima yurid, dalil nakli sifat iradat. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, tidak semua yang dikehendaki oleh Allah itu diperintahkan. Karena ada yang dikehendaki tapi tidak diperintahkan. Tidak semua yang dikehendaki oleh Allah diridhoi oleh Allah. Karena ada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah tapi tidak ada dalam ridhonya Allah. Mari kita ikuti penjelasan nasid ini. Kersa teh lain parentah, kabagi opat bagian, dikersakeun di parentah cara iman Abu Bakar. Abu Bakar jadi seorang sahabat Nabi yang beriman. Maka ketika Abu Bakar Siddiq jadi sahabat Nabi dan beriman kepada Nabi, memang diperintahkan oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi imannya Abu Bakar memang diperintah dan juga dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, diparentah teu dikeresakeun
cara iman Abu Jahal. Abu Jahal jadi orang kafir, diperintahkan oleh Allah untuk beriman, tapi tidak dikehendaki oleh Allah untuk beriman. Maka jadilah Abu Jahal ini adalah orang kafir. Yang ketiga, teu dititah ngan dikeresakeun cara kafir Abu Jahal. Abu Jahal orang kafir. Kafirnya Abu Jahal ini tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dikehendaki kafirnya oleh Allah. Jadi jangan begini beranggapan, Abu Jahal ini kan tidak beriman karena itu kehendaknya Allah. Jangan demikian. Kafirnya Abu Jahal itu tidak diperintahkan oleh Allah dan tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang keempat, teu dititah teu dikeresakeun cara kafir Abu Bakar. Abu Bakar bukanlah seorang kafir, tapi seorang muslim. Lain halnya bagi orang Syiah dan orang Wahabi yang menuduh Abu Bakar adalah seorang kafir. Maka Abu Bakar adalah seorang muslim karena memang dalam nadom tadi kafirnya Abu Bakar tidak diperintahkan dan tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jadilah Abu Bakar itu adalah seorang muslim. Lalu selanjutnya, tidak semua ciptaan Allah itu ada dalam ridhonya Allah. Karena ada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah tapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak satu persatu tentang kehendak Allah dan ridhonya Allah. Dikersakeun dipirido cara iman Abu Bakar. Abu Bakar beriman kepada Allah karena memang dikehendaki oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Teu dikeresakeun dipirido cara iman Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman, sehingga kalau beriman Abu Jahal ini pasti akan ada dalam ridhonya Allah. Yang ketiga, dikersakeun teu dipirido cara kafir Abu Jahal. Nah, Abu Jahal orang kafir karena memang dikehendaki oleh Allah, kekufurannya dikehendaki oleh Allah dan juga tidak diridhoi oleh Allah. Yang keempat, teu dikeresakeun teu dipirido cara kafir Abu Bakar. Tidak dikehendaki oleh Allah dan tidak diridhoi oleh Allah seperti kafirnya Abu Bakar. Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki Abu Bakar Siddiq seorang muslim, maka jadi kafirnya pun ini tidak ada dalam ridhonya Allah dan tidak diciptakan dikehendaki oleh Allah untuk menjadi seorang kafir. Maka jadilah Abu Bakar Siddiq ini adalah seorang muslim yang sejati. Sahabat Sena Rahmatullah yang saya cintai dan Allah muliakan, hati-hati aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tetap harus kita pegang sampai akhir hayat. Jangan sampai kita berkeyakinan bahwa hidupnya orang kafir itu diridhoi oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah. Sifat kufur dan iman memang keduanya ciptaan Allah. Iman diciptakan oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah dan juga diperintahkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Sedangkan sifat kufur hanya diciptakan oleh Allah, tidak diperintahkan. Kalau tidak beriman, tidak diridhoi oleh Allah seandainya tidak beriman. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan besar manfaatnya, khusus bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Jangan lupa setelah menyimak video ini, silahkan
Untuk kelangsungan, kelancaran channel ini, tekan like, subscribe, dan share agar kita mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, pahala kita menuntut ilmu, mendengarkan tausiah ini, dan pahala yang kedua, menyebarkan kebaikan. Menyebarkan kebaikan adalah kebaikan dan akan pula berbuah dengan kebaikan pula. Khudz ma sofa wada ma qadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.